Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktavia Aritania. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang ilmu Rijalul Hadis dan keterkaitannya dengan suatu perkara. Langsung saja, yang pertama, pengertian. Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka. Yang kedua, ilmu Rijalul Hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu Jahr wa Ta'dil dan ilmu Tarik al-Ruwat. Ilmu Jahr wa Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Sedangkan ilmu Tarikh al-Ruwat adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadis dari segi mereka kelahiran, hari kewafatan guru-gurunya, masa dia mulai mendengar hadis, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, negerinya, tempat kediamannya, perlawan-perlawanannya, sejarah kedatangannya ke tempat-tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Untuk yang selanjutnya adalah urgensi ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijal al-Hadis dapat membantu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Ilmu ini juga dapat mengetahui hadis yang diterima atau ditolak. Untuk yang selanjutnya adalah sebab dan sejarah kemunculan. Ilmu al-Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang meneliti perawi hadis dari kedabitannya pada masa meninggalnya Utsman bin Affan. Penerapan al-Jarh wa Ta'dil semakin dikalakan dalam sejarah ada kelompok tertentu yang memalsukan hadis. Secara ilmu al-Jarh wa Ta'dil ada sejak zaman masa Nabi secara terus-menerus dan berkembang hingga saat ini. Yang selanjutnya ialah perkembangan Jarh wa al-Ta'dil pada abad kedua Hijriah, yaitu pengkodifikasian. Yang spesifik mengumpulkan nama-nama perawi hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah, yaitu Al-Lail bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Mereka yang pertama melakukan kodifikasi nama-nama para perawi hadis pada abad kedua. Karya Muhammad bin Sa'ad dianggap karya pertama yang sampai pada generasi kita yang isinya biografi pada perawi hadis. Yang selanjutnya adalah mengenai cakupan kritik. Di sini dibahas dua hal, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kedabitan. Keadilan di sini yang dimaksud adalah kualitas pribadi periwayat, sedangkan kedabitan yaitu kapasitas intelektual periwayatannya. Di sini saya mengambil contoh penerapan tentang meme terkait hadis perut buncit itu bukan berkah tapi azab dari Allah. Belakangan sempat viral sebuah potongan hadis Nabi yang berbunyi, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka," atau para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Perut buncit pada ungkapan di atas disebut sebagai azab. Kalau dalam KBBI, azab berarti siksa Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan agama. Apakah perut buncit ini lebih tepat disebut sebagai kata lain dari gendut atau gemuk? Yang jelas, yang namanya azab tetap saja ngeri, menakutkan, pastinya buruk. Meme di atas saya dapatkan dari seorang kawan. Kebetulan dia memostingnya di status WA miliknya. Dia mendapatkan meme itu dari sebuah akun di media sosial. Jadilah ia semakin viral. Sebuah gambaran sederhana dalam proses viralisasi sebuah pesan atau apapun itu. Ada media baik Instagram, Facebook, Twitter maupun yang lainnya yang memproduksi sebuah pesan. Lalu ia diterima oleh khalayak, kemudian disebarkan kembali. Dalam pendekatan ilmu komunikasi, ini lebih mirip dengan model two-step atau multi-step flow. Hal ini berarti bahwa ada fenomena lain yang berbeda dengan fenomena viralisasi hadis. Semisal, terong adalah obat segala penyakit yang terjadi di masa lalu.
Ia tegas disebut hadis palsu, bahkan sering muncul di teks-teks ilmu hadis sebagai contoh hadis palsu. Konsekuensinya ia pasti tertolak. Ini berbeda dengan hadis yang disinyalir berisi stempel negatif untuk yang berperut buncit. Ia sahih, tentunya juga punya konsekuensi harus diterima. Hanya saja, ia perlu dipahami dengan benar sesuai konteksnya. Tidak bisa ditelan mentah begitu saja. Tidak cukup dengan potongan yang jelas-jelas terpisah. Bila masih dipaksakan, bukan tidak mungkin pemahaman yang tidak utuh tersebut hanya bisa bikin mual. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Secara keseluruhan ia berbicara ketidakbolehan makmum mendahului imam. Namun di luar itu ada kata kunci menarik dari redaksi hadis tersebut, yaitu kata badantu. Bila ia dibaca badantu, maka bermakna aku sudah tua. Bila dibaca baduntu, maka bermakna aku sudah gemuk. Kedua bacaan ini sama-sama berada dalam redaksi hadis terkait. Meskipun tidak semua ulama sepakat menerima keduanya, sebagian malah hanya menerima kata yang pertama dengan mengkritik penggunaan kata yang kedua karena dinilai bertentangan dengan data sejarah bahwa gambaran ukuran tubuh Nabi itu berada antara tubuh dua orang. Ringkasnya, keberadaan meme yang memberikan gambaran bahwa gendut, gemuk, atau berperut buncit mesti buruk atau bahkan disebut sebagai azab tentu saja tidak tepat. Terlebih jika hanya berdalih dengan satu hadis, itu pun dipaparkan dengan cara dipisah dari konteksnya dan tidak ada penelaah utuh dari keseluruhan hadis dan data sejarah yang ada. Jadi sebenarnya gendut itu buruk, pasti bila memang mimpi kita hidup banyak untuk makan. Apalagi memahami hadis itu dengan cara yang sempit, sesempit lubang sedotan misalnya. Ya mungkin seburuk kita yang bertubuh langsing, sepanjang waktu hanya duduk termenung, tanpa inisiatif dan hidup hanya menunggu keajaiban dari langit. Sebenarnya saya cuma mau bilang, belajar menjadi baik apalagi sampai punya mimpi menjadi yang terbaik. Tidak bertolak belakang dengan jadi gendut, gemuk, atau berperut buncit. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.